Shalom, silakan duduk semuanya. Shalom Army of God Team. Perkenalkan ya, nama saya Jimmy. Saya berasal dari Tarakan, dulunya saya TL di East Youth. Tapi sampai selamanya saya adalah Army of God. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Saya tidak pernah malu menjadi seorang Army of God. Saya benar-benar norak kalau sudah ngomong AOG. Saya paling bangga. Youthmu apa namanya? AOG, saya bangga sekali begitu loh. Kenapa? Karena saya sesuai dengan namanya ya, kita tuh jadi tentaranya Tuhan. Saya bangga sekali karena panglima saya itu hidup. Yesus panglima saya. Amin. Judul khotbah saya hari ini saya kasih tema, judulnya adalah YOLO ya. Bacanya YOLO, jangan YOLO gitu. Jangan ya, info-info masih kan begitu ya. Sekalipun saya ditarakan, saya cukup update dengan apa yang lagi viral ya. Pertama saya enggak tahu apa itu. Masih saya kira itu bahasa apa ternyata. Ternyata. Surabaya semakin mendunia, amin, mengglobal. Demikian pula dengan Army of God Team. Anda akan mengglobal, Anda akan mendunia ke ujung-ujung bumi, Anda membangun gereja Tuhan, amin. Amin. Ya, mari kita buka di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 ya. You only live once. Kita itu hidup cuma sekali. Kita tahu semua singkatan ini. Tapi sering kali ya ketika kita jalani hidup kita itu ngerasa kayak kita itu kucing. Kucing itu punya nyawa 9. Kita itu mentang-mentang muda, kita selalu mikirnya begini. Tenang, aku masih muda kok. Ya Pak ya. Nanti ajalah, nanti. Kata-kata yang paling remah di hidup orang muda adalah nanti. Ya Pak ya. Saat teduh nanti. CG nanti, belajar nanti, mandi pun nanti, makan nanti. Kenapa? Karena saya parenting juga begitu. Saya ngobrol sama anak saya. Cepet kerjain PR apa semua? Nanti. Nanti. Yang sekarang apa? Hobi. Kita semua punya kata-kata nanti. Tapi tahukah Anda bahwa setiap jam yang berlalu tidak pernah bisa kembali lagi. Di dalam hidup ini ya, sehebat-hebatnya Anda, sekuat-kuatnya Anda yang masih muda belia begini ya. Anda bilang, aku punya semangat banyak sekali. Kita tuh lupa bahwa sesungguhnya setiap kali kita ngomong nanti, kita tuh sedang menyia-nyiakan waktu kita. Kesehatan ya, kita tuh bisa jaga, kita bisa maintain. Kita bisa usahakan tubuhnya gak bagus, jadi fit dan sebagainya. Ya Pak ya, kepandaian bisa dicari, betul? Kekayaan materi bisa ditambah-tambah dicari. Tapi tahukah, kita semua punya sebuah kesamaan yang sama bahwa waktu tidak pernah bisa dicari. Dan waktu tidak pernah bisa ditambah. Kita mau berdoa model kayak apapun, ketemu Tuhan tetap waktu adalah 24 jam sehari. Enggak pernah bisa bertambah. Dan waktu hanya bisa berkurang. Kita ini mentang-mentang muda, kita ngerasa umurnya panjang. Ya Pak ya. Betul apa betul? Tapi kenyataannya ya hari ini ya saya ngelayani di sana ya, di Tarakan. Saya kubur orang ada yang lebih muda dari saya loh. Siapa bilang orang muda umurnya lebih panjang dari saya? Belum tentu. Belum tentu. Umur itu gak bisa, tenang masih muda, makan sembarang. Saya lihat di kuburan waktu saya melayani orang kuburkan. Pengalaman seru aja. Percayalah Army of God kalau ditaruh dimanapun ya. Selamanya kita itu army. Kita tuh gak boleh jago kandang, amin. Dimanapun namanya kalau sudah menyandang ibadahnya hari Sabtu jam 3:30, selamanya Anda ada Army of God. Sampai memutih rambut Anda ada army. Army tidak boleh malu-malu. Satu kali, pertama kali saya ngalami kayak begitu, tidak ada tutorialnya. Gimana? Menguburkan orang meninggal. Panik saya. Panik. Army of God pernah pelayanan di Adijasa? Tidak pernah. Semua adalah orang tua. Iya Pak ya. Ini saatnya kita tuh memperlebar kapasitas. Gak bisa semuanya orang tua. Kita harus masuk. Karena satu hari nanti kita akan dipakai Tuhan untuk ke bangsa-bangsa. Kalau Anda percaya katakan amin. Tapi kalau boro-boro bangsa-bangsa. Untuk melayani aja kita malu. Aku belum pengalaman. Army of God tidak berjalan dengan pengalaman. Army of God jalannya sama Tuhan. Satu kali ketika itu ngubur. Pertama kali saya panik luar biasa. Itu ngubur hujan deras. Saya bingung, saya hentikan hujannya atau saya minta hujannya lebih lama supaya saya jadi ngubur. Saya panik tuh, seru banget. Tapi saya ingat apa yang diajarkan di sini.
Ketika kita datang ibadah ini, ke gereja Mawar Syaron, ke CG kita dimuridkan. Percayalah waktu kita datang itu, waktu itu tidak akan pernah hilang tapi kita investasi. Benar-benar tidak akan sia-sia deh. Kalau kita ini hidup dengan sembarangan, seperti orang pada umumnya, percayalah kita akan selalu nyesel belakangan. Pasti nggak mungkin nggak. Makanya Alkitab ngomong di Efesus tentang you only live once. Kita tuh hidup cuma sekali. Alkitab ngomong begini ya, Efesus pasal yang kelima ayat 15. Karena itu ini Paulus yang ngomong. Dia adalah seseorang yang cendekiawan, dia ini pinter banget loh. Dia tuh bisa masuk ke semua lini. Mau orang tua masuk, orang muda masuk, Eagle Kids pun dia masuk. Dia ini orang pinter banget dah. Dia bilang gini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Waktu kita dengar ini, kita baca ini, kita ngomong, ya tahulah. Tapi coba kita baca baik-baik. Sungguh gak kita tahu arti firman ini? Paulus ngomong begini. Karena itu, karena apa? Karena hidup itu cuma sekali. Waktu tidak pernah diputar. Mungkin hari ini ketika kita masih muda, kita sehat, kita ngerasa gak ada penyesalan. Ya Pak ya. Penyesalan itu nanti akan dirasakan bukan sama anak SMP kelas 1. Penyesalan itu dirasakan sama anak SMP kelas 3, SMA kelas 3. Ketika apa? Ketika mereka UN, terus mereka fail UN-nya. Maka sia-sia semua studi mereka dan mereka harus ngulang lagi. Apa maksud saya? Anak SMP kelas 1, kelas 2 nggak akan ngerasa kayak begitu. Tunggu sampai UN, terus Anda fail. Nyeselnya kayak apa? Terpukulnya kayak apa? Semua teman-teman Anda, bye-bye. Kalau SMP kelas 1 nggak naik kelas, ketemu kelas 2. Masih satu sekolah kok, cuma beda kelas. Ya Pak ya. Tapi kalau SMP kelas 3 pindah ke SMA, beda sekolah. Kalau sekolahnya sama, gedungnya pasti beda. Terus kita bilang, aku kok paling tua ya. Terus Anda satu angkatan, terus Anda dipanggil Koko Cece. Nyakit gak? Nyesek gak di sini? Sedihnya luar biasa. Terus kita nyesel ya, kenapa aku gak belajar? Memang betul nyesel selalu di belakang. Kenapa? Karena orang muda itu dikatakan begini, Alkitab ngomong. Janganlah kamu bebal, janganlah kamu bodoh. Paulus sudah ngomong gak cuma orang muda, tapi seringkali yang bodoh orang apa? Orang muda. Kenapa? Karena orang muda merasa dirinya yang paling pintar. Anda tahu arti kata sok pintar? Sok pintar itu enggak pintar hasilnya. Alkitab enggak pernah pakai kata sok pintar, tapi seringkali kita ini sok pintar. Aku tahu yang paling bagus itu ini. Waktunya kita belajar Mobile Legends nomor 1. Tapi Anda hebat bisa datang ke sini, Anda enggak lihat MPL season 9. Hebat, tepuk tangan buat Anda ya. Kalau saya jadi Anda, saya keluar, saya buka YouTube. Ngomong sama mama ke gereja, tapi nontonnya MPL. RRQ begitu misalnya, ya kan? Tapi Anda hari ini menginvestkan di sini, pastikan Anda duduk di sini, Anda menangkap yang terbaik, nggak cuma sekedar duduk, iya ke gereja. Paulus ngomong begini, perhatikanlah dengan seksama. Tahu nggak bedanya listening sama hearing? Hah? Anak saya mau mandi, saya pakai cerita anak saya aja ya. Karena kalau pakai cerita yang lain, saya kurang punya pengalaman. Jadi saya ngomong begini sama anak saya. Kalista, mandi. Ya. Nonton YouTube aja. Kalista, mandi. Iya. Jam berapa ini? Ya. Sampai saya begini. Kalista, kepala saya hadapi ke mukanya. Mandi. Iya Pak. Saya ngomong teriak dari awal, pakai nada do, re, mi, fa, sol, la, do. Dia dengar gak? Satu kali saya jengkel, kamu dengar gak papa ngomong? Pendeta kok marah-marah. Nanti Anda jadi orang tua, Anda mengalami yang saya rasakan ya. Jangan ngatai saya dalam hati. Nanti akan menjadi nubuatan Anda 15 tahun yang akan datang. Benar kata orang itu ya. Terus saya ngomong begini, Kalista, kamu dengar papa gak? Dengar. Lah kok nggak dilakukan? Tahu jawabannya apa? Ini jawaban yang paling bikin nyesek. Ini dia punya hikmat yang saya enggak punyai. Dia bilang begini, gak apa-apa. Anda begitu nggak? Kenapa bikin hal bodoh? Jawabannya apa? Bodoh itu bukan berarti beneran bodoh loh, masih hal konyol begitu. Kenapa? Anda akan ditanya jawabannya apa? Gak apa-apa.
coba. Enggak apa-apa. Halo. Kita perhatikan dengan seksama, seringkali kita sama Tuhan itu kayak begitu. Dengar gak firmannya apa? Dengar. Pulang, judulnya apa? YOLO, isinya ya wis gitu. Yang Paulus ngomong itu perhatikan dengan seksama. Anda pernah gak nabung sesuatu? Terus Anda nabung sedemikian rupa, Anda kepingin beli sesuatu hal yang Anda cintai. Anggaplah beli sepatu misalnya. Nggak tahu ya masih musim apa enggak, saya enggak tahu. Kalau 1 tahun yang lalu masih musim, kita hampir tidak bertemu 1 tahun kan. Apakah sepatu masih musim, saya enggak tahu. Anda beli sepatu, masa Anda beli gini? Sembarang lah, pokoknya ukurannya sekian, sembarang, mereknya ini sembarang. Atau Anda lihat ukurannya sudah pas, terus Anda lihat begini. Kok ada benangnya lepas ya? Ini kok ada nodanya, ada scratch-nya ya? Ada yang baru enggak? Tahu nggak? Yang dimaksud Alkitab itu perhatikan dengan sesama kayak apa? Dilihat itu lama-lama. Lihat, nampak nggak perbedaannya? Banyak kita tuh instan. Yang penting cepet lah. Yang penting inilah. Sama Tuhan jangan begitu. Sama hidup apalagi. Lihat pergaulan. Yang penting happy kok, fun kok. Apalagi kalau mau pacaran, PDKT. Orangnya baik kok. Tapi bukan orang Kristen. Ya jangan. Alkitab bilang perhatikan dengan seksama. Apa yang diperhatikan? Kita tuh seringkali memperhatikan dengan seksama hal-hal yang tidak perlu kita perhatikan. Apa itu? Ya, kesenangan kita, hobi kita. Kita perhatiin. Kita nontonin YouTube berjam-jam. Istri saya itu benar melengkapi saya. Kamu nonton kayak gue, saya larang anak saya nonton YouTube. YouTube-nya tuh konten bener, bukan konten enggak bener. Saya filter semuanya. Tapi tiap hari nontonnya YouTube, ngerjain PR nonton YouTube, makan nonton YouTube. Sama enggak sama Anda? Sama, ya kan? Anak online ya pasti begitu kan, enggak mungkin enggak. Sama semua begitu. Saya bilang, jangan nonton YouTube lah. Jawaban anak itu pintar. Semua dilarang. Aku harus apa? Anda juga ngomong gitu kan pasti? Ya Pak ya, hanya saja papa mama Anda enggak khotbah di sini. Coba papa mama dari khotbah pasti ngomongnya sama kayak saya. Kok mau lihat apa? Iya Pak ya. Saya juga bingung, iya ya. Saya larang terus saya ngajak dia main terus saya enggak kerja. Terus gimana? Ya apa kek? Yang mana? Orang kalau gak bisa jawab, yang jawabnya marah. Ya apa kek? Istri saya, mamanya pintar. Duduk. Enggak pakai nada tinggi. Ini orang Surabaya asli nadanya ngegas. Info masih. Gitu ya. Nah, saya ngegas. Nah, istri saya ngomong gini aja, mamanya begini. Memang kamu mau jadi YouTuber? Besok gede kamu mau syuting gitu terus? Nontonin semua aktivitas hidupmu ke orang-orang. Anak saya gedek. Ya sudah. Apa manfaatnya buat kamu? Anak saya usianya 8 tahun. Anda usia 8 tahun enggak? Lebih kan di atas 8 tahun kan? Anak saya ngerti hari ini enggak nonton YouTube itu lagi. Nonton yang lain. Yang lebih produktif. Alkitab ngomong begini. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama apa yang Anda izinkan masuk ke diri Anda. Anda ngapain sih masa muda Anda itu ngapain? Main basket. Saya enggak larang main basket. Tapi kalau Anda main basket jauh lebih banyak daripada waktumu yang seharusnya untuk Anda pergunakan untuk sekolah, untuk mengenal Tuhan. Saya tanya Anda jadi atlet kah? Enggak kan? Seringkali kita tuh investkan sesuatu kayak yang namanya hobi. Hobi kalau bisa bikin Anda hidup, tekuni. Tapi kalau cuma sekedar hobi, ya sudah, have fun aja. Enggak usah terlalu serius. Kita itu selalu menaruh prioritas yang salah. Paulus ngomong, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal ini kayak apa sih? Orang bebal ini adalah orang yang rasa dirinya pintar. Orang yang rasa dirinya pintar itu gimana responnya? Ada yang bisa jawab enggak? Nah ini pura-pura arif nih pasti nih. Orang yang dirinya pintar itu begini. Gitu aja. Orang ngomong begini. Iya kan? Orang ngomong begini, talk to my hand gitu. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau diajar sekalipun dia mau belajar. Aku mau belajar, aku mau bertumbuh. Tapi ketika diajar tidak pernah mau. Orang bebal ini bukanlah orang yang benar-benar bodoh secara akademik. Kalau Alkitab ngomong bodoh di sini,
Saya kasih tahu ya, Tuhan tidak sedang membuat klasifikasi antara, oh iya enggak naik kelas, enggak bisa dipakai Tuhan. Bukan bodoh itu yang Tuhan masuk. Yang Tuhan maksud bukan itu. Bodoh di sini adalah sikap hati. Bukan kemampuan, bukan akademikal. Tapi kalau secara akademis, Anda pernah enggak naik kelas, coba lagi, belajar lagi lebih tekun. Pasti naik. Nah, yang Alkitab katakan di sini bodoh ini begini loh. Dia itu ngerasa pintar padahal dia tidak pintar. Dan kebodohan terbesar orang bebal adalah dia ngerasa dirinya pintar. Jangan bangga kalau Anda dibilang the wise man. Wah ini orang paling tahu segala sesuatu. Saya dulu ngerasa bangga aja. Terus saya mikir, saya belajar, gila ini orang bebal ya. Saya mikir gitu loh. Jangan bangga, oh ini orang paling pintar. Itu antara pujian atau nyindir enggak tahu. Anda jangan bangga. Alkitab bilang apa? Jadilah seperti orang arif. Orang arif itu orang yang namanya arif. Ya bukan. Orang arif itu orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu apa? Dia ngerti. Dia paham. Orang lain ngomong. Dia, oh sudah ngerti. Sudah paham. Gini toh ceritanya. Gini toh. Itu sok pinter. Paham maksud saya? Alkitab ngajari kita menjadi orang arif. Siapa orang yang paling gak pernah tahan ketika dinasihati? Mamanya ngomel, papanya ngomel, keluar dari kamar. Terus ngomongnya apa? Gitu-gitu aja kok. Terus kita bisa ngulangi apa yang mereka ngomong termasuk tarikan nafasnya. Saya bisa relate sekali ya. Kayak saya menceritakan Anda saya di pergumulan itu. Wah, Bapak pasti bilang, kenapa saya melihat diri saya di dalam anak 8 tahun ini? Oh no, saya bilang gini. Alkitab jangan bebal. Ini loh bahayanya. Orang bebal itu selalu duduk dengan kumpulan pencemooh. Iya Pak ya? Yang duduk di sebelah Anda pasti bukan stranger. Pasti orang yang Anda kenal, yang Anda nyaman. Terus ngomongin, banyak gitu aja. Iya Pak ya? PAW-nya gitu aja. Iya Pak ya? Itu orang bebal. Nah, orang bebal dikatakan apa? Ayat ke-17, sebab itu diulangi lagi. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan suruh kita jadi orang arif. Orang arif itu selalu tanya. Orang arif itu bukan orang kebanyakan tanya. Paham maksud saya? Malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan tanya kelihatan bodohnya. Paham maksud saya? Kalau sudah ngerti jalanin. Yang dimaksud dengan orang arif itu adalah orang yang mau belajar. Tuhan, engkau berkenan enggak? Makanya Alkitab ngomong begini kan. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak dari kita itu arif di hal yang lain. Kenapa? Belajar untuk berbuat salah. Enak enggak rasanya? Penasaran. Nge-vape enak enggak? Iya Pak ya. Enggak rokok lu, listrik ini lu. Ya gitu kan. Nonton video-video 18 tahun ke atas enak enggak? Apa sih enaknya? Asing enggak? Ngepop enak enggak? Kesayap kudus enak enggak? Astrikan sendiri ya. Enak enggak? Aman enggak? Asing enggak? Minum itu enak enggak? Kita tuh bisa punya rasa ingin tahu, ingin belajar sesuatu hal yang baru. Jadi sesungguhnya pertanyaannya begini loh. Apakah Anda ini bebal atau arif? Jawabannya adalah bukan, oh iya aku arif, oh iya aku bebal. Bukan, kita tuh bisa bebal di hal tertentu, kita juga bisa arif di hal tertentu. Jadi sesungguhnya tidak ada seorang pun ditakdirkan sama Tuhan jadi orang bebal atau orang arif. Karena bebal dan arif pilihan. Apa maksud saya? Orang muda di tempat ini, Anda harus memilih hal yang benar. Anda harus arif di hal yang tepat. Anda harus bijaksana di hal yang tepat. Jangan di perkara-perkara yang salah. Contoh paling sederhana adalah ketika kita ujian gimana cara nyontek gak ketemu guru. Online semuanya mahir. Kalau onsite nah itu ketahuan skillnya. Iya kan? Orang nyontek paling hebat itu bukan orang yang diperhatikan sama guru. Apa maksud saya? Saya ini ahlinya mencontek dan guru gak pernah tahu dan gak pernah curiga saya contek. Kenapa? Karena saya gak terlalu bego. Saya duduk belakang, aman bu, saya awasi, padahal saya nyontek. Guru itu percaya, dijadikan contoh, jadi kayak Jimmy dalam hati. Ibu ini salah menilai, ya sudah enggak apa-apa, yang penting saya bagus. Kita itu bisa arif di perkara-perkara yang begituan. Gimana caranya? Dulu saya belajar tau gak, cara terpean. Bikin note sekecil mungkin.
Saya belajar nulis sekecil mungkin yang bisa ngerti cuma saya, orang lain enggak boleh tahu. Termasuk semua kode-kodenya. Ketika dibuka semua rumus statistik itu keluar. Anda tahu gak, pelajaran paling susah menurut saya itu bukan pelajaran hidup. Statistika. Itu rumusnya itu luar biasa. Kalau Anda nggak open book, Anda bisa dapat nilai A, itu luar biasa. Suruh open book, wih terbaan saya banyak sekali. Karena disuruh open book bikin catatan. Rapi saya. Orang kok bisa lengkap ya? Belajar sama saya. Saya bilang begitu. Nah, ketika Alkitab ngomong, jadilah arif untuk mengerti kehendak Allah. Pertanyaannya begini loh. Anda tahu gak kehendak Allah itu apa? Bukan dosa dan hidup benar. Enggak semata-mata itu. Kalau kita buka di Roma pasal yang ke-12 dikatakan apa? Ayatnya kedua. Dan berubahlah oleh pembaruan akal budimu supaya engkau tahu membedakan mana kehendak Allah yang baik. Lalu apa? Yang berkenan dan yang sempurna. Ada 3 klasifikasi, ada 3 level. Baik, berkenan, sempurna. Sudah kalau dosa jelas gak baik. Kita naik level ya. Jangan cuma ngomongnya dosa dan tidak dosa, boleh dan tidak boleh. Tapi ini baik, berkenan dan sempurna. Memilih yang terbaik dari yang paling baik itu bingung. Saya ini suka makan. Misalnya begitu ya. Makannya apa? Suka mie lah, suka nasi goreng lah, suka bihun misalnya begitu. Datang ke salah satu restoran yang saya cintai itu. Menu favoritnya ada semuanya. Terus saya suruh pilih, makan apa? Saya terus mikir baik-baik. Nasi goreng apa mie ya? Apa bihun ya? Kehendak Allah itu setipis itu di hidup kita. Baik, berkenan dan yang sempurna. Kita tahu gak? Anda tahu gak? Sebelum Anda jawab ini saya kasih pertanyaan yang kedua. Apa cita-cita Anda? Apa visi Anda? Kalau yang kedua aja gak bisa jawab, yang satu pasti gak bisa jawab. Tapi yang kalau kedua bisa jawab, saya tanya, apakah itu kehendak Allah yang baik bagi hidupmu? Yang berkenan atau yang sempurna? Lihat ya, di Kejadian dikatakan begini, gak usah dibuka. Urutan penciptaan. Tuhan itu ciptakan air, laut dulu, langit, baru ikan dan burung. Coba bayangin tuh, kalau Tuhan ciptain burung dulu sama ikan dulu. Langit dan air belakangan, apa yang terjadi? Sebelum burung itu bisa terbang, Tuhan ciptakan langit. Anda mau hidup Anda maksimal, Anda perlu kenal Tuhan. Makanya Paulus ngomong, dan mengertilah kehendak Allah kan hidupmu. Iya Pak, iya. Anda ngerti betul enggak? Anda enggak bisa balik ke masa muda Anda. Berapa banyak hari ini Anda enggak pernah kepingin punya time machine. Yang kepingin punya time machine itu rata-rata orang umur usia 20 tahun ke atas lah. Kalau ada time machine ya, kalau ada wish ya, saya mau mengulangi masa muda saya supaya saya enggak mengulangi kesalahan yang sama. Supaya saya jadi lebih baik. Jangan, hari ini saya khotbah di tempat ini, saya berdiri di hadapan Anda, saya itu berdiri lebih jauh secara usia dari sebagian besar Anda. Jangan pernah sia-siakan masa mudamu. Kalau nggak perlu jatuh, ngapain jatuh? Kalau nggak perlu nyesel, ngapain nyesel? Enak nggak hidup dalam penyesalan? Gak enak loh. Sungkan. Aku pernah jahat sama orang ini, gak enak. Lihat mukanya aja kita nggak berani. Tapi bagaimana dengan kehendak Allah di hidup Anda? Kenapa kita sembarangan dengan hidup ini? Sungguhkah kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau di hidup ini? Kalau kita ini hidupnya mau maksimal, saya tanya, yang mau hidupnya maksimal angkat tangannya. Kalau Anda tidak mau maksimal, Anda bisa berhenti khotbah ini, Anda keluar tidak apa-apa. Tapi semuanya angkat tangan, berarti kita dalam point of view yang sama. Kita mengingini hal yang sama. Benar ya, cara ngeliatnya sama, kita semua kepingin maksimal. Kita mau hidup kita maksimal. Hidup maksimal itu ya, sama kayak anak lulus SMA terus tanya, mau kuliah di mana? Enaknya di mana ya? Ikut temen aja, nggak akan maksimal kuliahnya ikut temen. IPA, IPS ikut apa? Ikut temen, nggak akan maksimal. Hidup yang maksimal cuma diketemukan di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa kehendak-Mu di dalamku? Apa yang Tuhan ingini? Apa ya Tuhan? Apa? Banyak orang ngomong, oh kita hidup ini ya, yang penting berbuat baik. Panggilan tertinggi Allah di muka hidup, di dalam hidup kita itu adalah apa? Saat teduh. Ada yang ngomong kayak begitu. Salah enggak? Enggak salah.
Oh, panggilan Allah tertinggi di hidup kita ini adalah apa? Menyembah Tuhan. Makanya banyak lagu penyembahan. Tapi kalau saya lihat ya, di Alkitab ini ya, bahwa sesungguhnya panggilan tertinggi kita, yang Tuhan panggil kita punya panggilan tertinggi yang Tuhan punya itu, gak cuma berhenti di yang namanya saat teduh. Saat teduh itu awal kita menemukan panggilan tertinggi di hidup kita. Tapi panggilan tertinggi di hidup kita, itu jelas-jelas tertulis di Alkitab. Apa itu? Alkitab mau begini. Seseorang yang rela mati untuk sahabatnya. Saya tahu, Yesus itu ya, hidup bukan cuma khotbah. Dia datang bukan cuma khotbah. Dia datang untuk mati. Yesus tahu panggilan tertinggi di hidupnya. Ada orang ngomong begini, "Oh, hidup cepat panjang waktuku ya, pasti aku bisa lakukan lebih banyak." Yesus hidupnya gak panjang. Yesus lakukan sesuatu jauh lebih baik dari semua yang kita bisa lakukan. Kita itu kalau gak maksimal di hidup ini, seringkali kita tuh pinter bikin alasan. Padahal yang salah itu kita. Tapi kita selalu salahkan alasan, semua variabel kita pakai. Masalahnya itu begini loh. Bagaimana bisa kita mengerti kehendak Allah yang sempurna di hidup ini, kalau membaca saja setengah-setengah. Ya Pak ya. Baca Alkitab setengah-setengah, mengertinya berapa? 1/4. Melakukannya 0. Ya Pak ya. Baca Alkitab setengah-setengah, saat teduh, ya kalau ingat. Terus gimana bisa mengerti? Karena mengerti saja tidak cukup, kita harus melakukan. Bagaimana kita jadi pelaku firman kalau kita tidak pernah mengerti isi hati Allah. Tuhan itu punya visi atas setiap kita. Satu kali ketika Yesus, saya ini banyak ketemu sama orang meninggal setengah tahun belakangan ini. Wah, ngelayani. Selalu ya, saya itu ketemu di ranjang pesakitannya. Saya orang terakhir yang dia jumpai. Kenapa? Karena setiap kali saya doakan, ternyata dia sembuh total, dipanggil Tuhan. Bener gak sakit lagi dia. Terus semua keluarganya itu selalu ngomong gini, "Pak Pendeta, Pastor, kok dia ngomong apa di akhir hidupnya?" Saya mikir, saya ini saudara bukan, baru kenal hari itu. Terus ditanyai, "Apa? Ceritakan buat kami. Karena itu adalah amanah." Dia bilang gitu. Ketika seseorang mau meninggal, kata-kata terakhirnya itu kata-kata yang paling penting. Yesus ngomong begini, "Pergi jadikanlah semua bangsa muridku." Penginjilan itu yang paling penting. Memenangkan jiwa itu paling penting, menurut saya. Gak tahu, mau didebat terserah. Kenapa? Karena banyak orang kalau ngomong saat teduh yang paling penting, pada akhirnya dia bikin saat teduh sebagai pelarian karena dia gak berani nginjil, karena malu ditolak. Ada orang ngomong gini, yang paling penting adalah study. Study Alkitab, banyak orang study Alkitab tapi gak pernah berani nginjil. Kenapa? Takut ditolak. Yang paling penting melayani Tuhan. Jadi ekspertis, ahli di bidang itu. Salah nggak? Nggak salah. Tapi pada akhirnya banyak orang jadikan itu pelariannya. Dan dia ngomong itu panggilan tertinggi. Enggak, aku nggak bisa nginjil kok. Yesus nggak nyuruh kita main musik. Dengar baik-baik. Kalau Anda nggak punya bakat main musik, kita itu ada di level yang sama. Tuhan nggak suruh kita hal yang kita nggak bisa kok. Tuhan suruh kita cuma ceritakan aku mati buat orang. Itu aja. Kita mikir, Mawar Sharon nginjil terus saja. AOG penginjilan terus saja, pemuritan terus saja, cekevan terus saja. Capek. Saya suarakan suara sebagian besar Anda, setuju? Mumpung ada gembalanya kan? Kita sering kali ngomongnya gitu. Kita lupa bahwa sesungguhnya itu visi Allah. Tahu gak? Visi Allah ini ya, itu membuat kita hidup jadi maksimal. Saya belajar sampai satu hal, banyak orang itu tidak berani memegang visi Allah. Kenapa? Karena takut ditinggal orang. Saya ngerti hari ini, visi Allah itu jauh lebih penting daripada manusia. Dengar baik-baik ya. Visi Allah jauh lebih penting daripada manusia, siapapun itu. Makanya Yesus satu kali ngomong begini kan, "Aku datang bukan untuk membawa pendamaian, aku datang untuk membawa perpisahan, aku datang membawa pedang. Barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia gak layak sama aku. Maka keluarganya akan menyerahkan dia." Maksudnya apa? Apakah Yesus suruh Anda murtad sama keluarga Anda? Enggak. Yesus sedang ngomong kayak begini loh. Kalau seseorang tuh benar-benar cinta sama Tuhan, tahu visi Allah. Kalau keluarganya, kalau sekelilingnya, pergaulannya, teman-temannya, semuanya hidup gak benar. Anda gak mungkin bisa diem aja dan seolah gak apa-apa kok. Memang keluargaku kayak gitu. Gak mungkin.
Kita tuh pasti nggak tenang, hati tuh pasti kebakar. Gimana cara menangin mereka? Tapi seringkali kita takut. Selalu visi itu dikalahkan dengan namanya ketakutan. Padahal visi Allah itu memberikan kita kemenangan. Visi Allah jauh lebih penting daripada manusia. Dasarnya di mana Alkitab ngomong begini kan? Without vision, my people will be perish. Tanpa wahyu maka liara rakyat. Bayangin ya, seseorang tanpa visi Allah, hidupnya akan musnah. Saya ceritakan sedikit apa yang saya alamin. Satu kali, kita semua mengalami pandemi kan. Dulu saya di Surabaya pandemi. Saya punya anak. Istri saya selalu taruh di rumah aja. Saya bilang gitu. Kenapa jaga anak? Yang layani biar aku aja, saya bilang gitu. Aku aja, jangan pernah tinggal anak, kasihan. Tanggung jawab orang tua itu harus anak. Pelayanan itu biarkan aku aja hamba Tuhan. Pola pikir seperti ini seringkali dipunyai banyak orang, cuma beda kasus saja. Yang bukan hamba Tuhan ngomongnya begini, melayani Tuhan itu pas muda saja. Nanti agak dewasa yang penting adalah cari duit, bangun keluarga. Melayani Tuhan nanti dulu aja, dulu sudah pernah kok. Saya dulu kayak begitu sampai satu kali kami diutus ke Tarakan. Istri saya, mau gak mau kamu harus temani saya kok di ibadah loh. Anak-anak gimana? Saya bilang, anak-anak tinggal di rumah aja. Siapa yang jaga? Kita siapin semuanya. Makan kita siapin, semua kita siapin. Kita bilang dia, kamu jaga adikmu, kamu jaga rumah, jangan buka pintu sembarangan. Kalau kamu gak kenal, saya tinggalin telepon kalau ada apa-apa. Saya sampai ngomong begini, kalau ini hujan bocor, kamu lari sembunyi di balik kanopi itu. Saya bilang, kalau sampai ada kebakar, konsleting, kamu keluar, jangan tunggu di kamar. Iya Pak. Kita pergi di mobil, saya cerita sama istri saya. Kita ini jahat gak sih? Saya ngomong gitu. Gila gak kita ini? Saya gak pernah tinggal. Pernah gak Anda ditinggal papa mama Anda ketika Anda masih kecil? Anak saya masih 8 tahun. Saya bilang, jahat gak? Istri saya berkaca-kaca melihat. Jangan cerita sama orang Surabaya deh. Nanti ama-amanya pada khawatir semua kita suruh pulang ke Surabaya. Repot. Biarin aja kita coba ya. Pas ngomong begini, tiba-tiba firman muncul begini. Abraham, aku minta untuk korbankan Ishak. Kamu gak aku minta untuk bunuh anakmu. Cuma untuk tinggalkan dia di rumah, kamu layani aku di gereja bareng 3 jam saja. Iya. Enggak. Kita gak salah. Coba hari itu, Abraham mementingkan Ishak. Tidak mementingkan visi Allah. Maka apa yang terjadi? Ishak gak akan pernah dibunuh. Dan Abraham tidak akan pernah dipanggil sebagai bapak orang beriman. Justru karena Abraham tidak pernah menyayangkan Ishak. Dia pegang visi Allah kuat-kuat di hidupnya. Allah berkenan atas Abraham. Kalau sampai hari ini kita masih mikir, nanti kalau aku serius sama Tuhan, semua kesukaanku diambil sama Tuhan. Kita sedang mengenal Tuhan yang salah. Tuhan gak jahat. Kalau Tuhan minta kita tuh melekat sama dia. Memegang teguh visinya. Tujuannya apa? Supaya kita gak binasa. Karena tanpa visi liara rakyat. Hidup Anda tanpa visi, liar hidup Anda. Habis hidup Anda. Anda bisa kaya. Anda bisa terkenal. Tapi sesungguhnya kosong hidup Anda. Gak percaya? Anda ketika mengingini segala sesuatu ya. Hati itu menggebu-gebu untuk mengingininya kan. Persisten sekali kan. Tapi pas barang sudah di tangan. Jangankan barang ya. Pasangan sudah digandeng begini. Semua debaran itu hilang. Apalagi ya. Ya Pak ya. Apalagi ya. Saya di usia Anda. Dulu saya itu minder pol. Saya ngelihat lawan jenis, saya lihat kakinya. Kenapa? Malu saya. Satu hari saya ngomong sama papa saya. Belikan aku Super Nintendo. Maka aku enggak perlu apa-apa di hidup ini. Oh Super Nintendo? Sudah enggak zaman dia. Ya kayak semacam PS5 begitu. Tapi di zaman saya kasetnya masih gede-gede gitu. Belikan saya Sega. Enggak perlu temen enggak apa-apa. Enggak sosialisasi enggak apa-apa. Bener ya. Saya mengingininya itu sampai saya panas dingin. Bukan karena Omikron. Tapi karena orang kepingin tuh bisa kepikiran. Terus badan meriang sendiri. Pernah gak? Saking pinginnya. Siapa bilang sakau cuma gara-gara sabu? No. Anda kepingin sesuatu begitu mengingininya.
Anda bisa meriang. Yesus itu bisa keringet darah. Karena begitu mikir mengingininya. Want so badly. Sampai segitunya ngingininya. Pas datang barangnya happy, euforia. Seminggu senang, ya bener gak perlu orang. Orang datang kepadaku. 2 minggu senang, sebulan. Kok biasa ya? Kok kosong ya? Anda pernah gak minum terus tidak haus lagi? Pernah gak? Pada kenyataannya kita minum selalu haus lagi kok. Sekalipun minumnya ada manis-manisnya. Iya Pak ya? Yesus ngomong apa? Kamu minum air ini, kamu akan selalu haus. Tapi kalau kamu minum air kehidupan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Yang dimaksud tidak haus lagi itu apa? Tidak mencari kepuasan di tempat yang lain. Karena kepuasan sesungguhnya cuma diketemukan ketika seseorang melakukan visi Allah. Panggilan ini bukan untuk pendeta, tapi semua dari Anda dan saya. Saya orang yang minder hari ini bisa berdiri begini ngeliat Anda. Dulu saya ngomong, saya tuh kepingin loh. Dulu saya minder luar biasa. Saya cuma itu pakai aku, tapi ya apa caranya tiba-tiba aku lepas dari semua rasa malu. Pokoknya aku berani aja. Dulu pelayanan yang saya ambil pertama kali, saya pilih apa? Asyir. Kenapa? Cuma salaman, senyum doang kok. Semua pelayanan saya coba, kecuali main musik dan sound. Singer pernah, WL pernah. Semua selain multimedia, musik dan sound saya enggak pernah. Yang lain saya pernah semuanya. Saya yang lain itu. Kenapa kok, tapi saya selalu begini, tapi aku enggak mau kalau suruh ketemu orang, aku malu Tuhan. Pernah enggak Anda ngerasa gitu? Mau sih, tapi malu Kak. Malu kok, malu J. Ya apa ya. Saya ngomong, Tuhan penuhi aku sampai seolah-olah kayak kesurupan gitu, tiba-tiba aku jadi powerful. Tiba-tiba bisa. Cara Tuhan enggak gitu. Cara Tuhan adalah kita selalu step by step. Gagal coba lagi, terus naik ke level yang lebih baru, level lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya kita dipanggil sesuai dengan kehendaknya dan kita berjalan tepat di poros kehendak Allah. Hari ini, apakah kehendak Allah cuma itu aja? Betul, gambaran besarnya cuma itu. Tapi setiap harinya kita perlu bertanya, Tuhan siapa yang harus kujumpai? Saya yang minder kayak begitu. Satu kali saya ngerti hidup saya itu diubahkan sama Tuhan bukan gara-gara saya ikut CG. Hidup saya berubah bukan gara-gara saya didoakan pendeta. Orang selalu ngomong, didoain Pastor Philip kalau rebah hidupnya pasti berubah. Coba lihatlah siapa yang maju altar call. Orang yang pernah didoakan juga maju kok. Banyak kita tuh selalu menaruh perubahan hidup di orang lain. Kalau aku ke GMS, pasti aku bertumbuh. Dulunya aku enggak di GMS. Aku enggak bertumbuh, GMS pasti bertumbuh. Yudas punya guru terhebat, punya mentor terhebat. Punya nabi terhebat pada zamannya, tetap gagal tuh. Halo, Anda bebal, Anda arif. Itu Anda yang tentukan. Bukan gara-gara gak enak pemimpinku. Gak enak cegi khotbahnya gitu aja. Tuhan ajarin. Hidup saya dulu kayak gitu semuanya. Saya ini orang bebal. Hidup, ngapain dia aku hidup ya? Kuliah, ikut temen. Apa, ambil apa, aku ikutlah. Tuhan ajarin saya. Saya berubah, saya temukan hidup saya. Ketika apa? Ketika saya menginjil. Ketika saya menjalankan visi Allah. Tiba-tiba aja, pas saya noleh ke belakang. Kok aku berani ya ngomong sama lawan jenis? Tiba-tiba gitu aja. Awal nginjil. Duh, kok tambah banyak ya aku berani ngomong sama orang ya. Dulu ngomongnya ae. Tapi waktu jalan terus. Saya lihat, kok aku jadi gak malu ya. Terus saya ditanyain begini. Kalau kamu terima, dihadapkan pada sebuah pilihan. Kamu pilih misalnya, kebahagiaan, terima uang 3M bahagia gak? Jangan ngomong gak bahagia, itu malaikat yang gak bahagia. Ya bahagialah. Atau disuruh nginjil dan orang itu berhasil terima Yesus. Mana yang kamu pilih? Jangan main politik sama Tuhan ya. Pakai 3M lah, bangun gereja pasti orangnya tobat tuh gitu. Ya gak gitu. Saya menemukan kepuasan sejati. Sesungguhnya diketemukan bukan kepada apa yang kita pakai. Karena banyak orang sudah pakai yang bagus, ketika ketemu yang jauh lebih bagus dia tetap gak pede itu.
Bukan pendidikan yang kita punyai. Banyak orang, aku kuliah di lulusan ini. Tetap ada sisi rapuh di hidupnya, tapi ditutupi dengan ditambal dengan berbagai macam hal. Apa itu? Barang mewah, pendidikan terbagus. Sesungguhnya Anda mau pede, nggak usah sekolah kepribadian, saya kasih tahu. Lakukan firman Allah, visi Allah, Anda akan jadi orang paling berani di muka bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan Allah menyertaimu. Allah yang menyertai masa mudaku, Allah itu pula yang menyertaiku hari ini. Tidak pernah saya ditinggalkan meminta-minta. Visi Allah jauh lebih penting dari segalanya. Hari ini, kalau ya tahulah cuma nginjil kan. Paulus ngomong, perhatikan dengan seksama. Ada orang banyak komplain begini. Firman di GMS selalu ngomongin tentang jiwa-jiwa. 1000 gereja lokal, 1 juta murid, 2030, 300. Itu semua akan cuma jadi tagline. Kalau hati Anda bebal. Coba lagi kali ini bikin sebuah sikap hati yang berbeda. Apa salahnya aku coba nginjil? Coba gitu. Lihatlah. Anda akan ketagihan nginjil. Kenapa? Karena ngelihat orang hidupnya diubahkan. Satu kali saya ketemu sama teman saya. Waktu saya masih kuliah dulu. Nakalnya luar biasa. Primadona kampus. Bayangin ya, nakalnya kayak apa. Saya ajak dia terima Yesus hari itu. Terima Yesus, dia senang saya. Dibaptis, senang saya. Baptisan Roh Kudus. Saya anterin pulang ke kos-kosannya. Dia anak luar kota. Tahu gak? Di kos-kosannya dia bisa one night stand. Terus besoknya ketemu di kampus. Dia ngomong gini, bro. Apa? Saya mau tanya gini, gimana rasanya terima Yesus? Saya sudah mau ngomong gitu aja. Gimana, kenapa? Bahagia ya. Terus dia cerita, aku habis jatuh. Saya kaget, kok bisa? Saya shock. Terus saya doakan lagi, saya bimbing lagi. Sampai satu ketika, akhirnya dia jadi penginjil di sebuah gereja. Sampai singkat cerita pas dia mau nikah. Dia salaman sama saya begini. Dia ngomong begini. Thank you ya. Bukan karena angpamu banyak, bukan. Dia bilang gini, thank you ya. Kamu sudah kenalin Yesus di hidupku. Hidupku berubah. Banyak hari ini tuh orang itu bebal. Kayak siapa? Kayak orang Israel. Orang Israel dikasih tahu sama Tuhan. Visinya kemana? Tanah Kanaan. Pergi ke tanah Kanaan. Tapi sepanjang 40 tahun mereka tidak pergi ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka itu bebal hatinya. Sudah ditolong Tuhan, tidak cukup-cukupnya Tuhan tuh nolong dia selalu. Ngomong gini sama Musa. Memang di Mesir kurang air. Yang kedua, memang di Mesir tidak ada kuburan. Memang di Mesir tidak ada bawang bombay, bawang pre. Apa yang dipikirkan mereka? Hari itu belum ada wifi ya. Kenapa sih jauh-jauh diberatanakan? Wifi di Surabaya jauh lebih bagus. Enggak. Israel tidak ada wifi hari itu. Israel hari itu adanya apa? Makanan, minuman, tempat dia tinggal. Orang kalau nggak punya visi Tuhan di hidupnya, muter-muter hidupnya selalu di sana saja. Apa itu? Mikirnya hidupnya dapat apa? Punya pasangan hidup nggak? Suruh melayani Tuhan. Nanti ya tunggu saya dapat pacar baru saya melayani Tuhan. Nanti ya tunggu aku nikah baru saya melayani Tuhan. Tunggu kaya. Mikirnya gitu ya, kalau yang dipikir pasangan hidup, pekerjaan, penghidupan dia itu sakit kepingin sembuh. Dah itu aja muternya, kapan Tuhan sembuhkan? Orang kalau hilang visi Allah di hidupnya, pasti mikirnya itu. Israel mikirnya gitu. Bukan karena Tuhan gak kasih visi loh. Tuhan kasih visi. Coba buka di Bilangan pasal yang ke-32 ya. Ayatnya bisa dimunculin aja ya. Bilangan pasal yang ke-32. Ini tentang Bani Ruben dan Bani Gad. Ayat yang ke-5. Ya. Bilangan 32, ini aja terakhir, siap-siap pemain musik ya. Bilangan 32 ayat ke-5. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Bayangin, cerita ini gimana? Ceritanya tuh Israel perang. Itu masih ada Musa. Dikasih visi sama Tuhan keluar dari Mesir.
keluar dari perbudakan. Untuk apa? Masuk tanah Kanaan. Dulunya dia jadi budak, terus dijadikan orang merdeka. Seneng gak? Siapa yang gak seneng? Jadi orang merdeka, semua orang tuh seneng. Tapi pada kenyataannya, mereka gak betah tuh dengan visi Allah. Israel itu kayak kita. Tuhan panggil kita dari kegelapan dari Mesir. Masuk ke tanah Kanaan, pemakaian Allah. Sepanjang Mesir sampai tanah Kanaan itu ada proses Allah. Kita selalu ini, gak enak ya ikut Tuhan ya, susah ya. Balik lagi ke sana aja loh. Sudah tahu Tuhan sudah ngomong ke tanah Kanaan. Bani Gad sama Ruben ngomong apa? Biarkan. Tanah Kanaan itu di sini ya. Ini tanah Kanaan. Ini sungai Yordan. Mereka di sini. Hari itu mereka baru setengah jalan. Belum masuk tanah Kanaan. Tapi karena ternaknya banyak. Punya anak, punya keluarga. Dia ngomong gini, sampai kapan sih ngikut Tuhan? Capek perang terus. Pernah gak satu titik Anda ngomong gini, capek lu suruh nginjil gitu. Capek lu suruh KKR. Para pelayan Tuhan yang biasanya terlibat KKR, capek gak bikin event? Capek sampai kapan ya? Aduh, biarkan yang muda-muda lah. Bani Ruben sama Bani Gad ngomong gini. Kami tinggal sini aja. Musa itu orang yang pegang teguh visi. Musa marahin mereka. Masa kamu mau di sini? Yang lain perang loh. Ruben sama Gad. Gak apa-apa wis. Aku di sini aja lah. Anak-anak istriku biar di sini lah. Nanti aku bantu perang. Banyak dari kita tuh kayak Ruben sama Gad. Tahu visi Allah ke sana. Tapi di sini aja lah. Orang bebal itu ada kisah baru gak di bawah kolong langit ini? Gak ada. Dari dulu ada orang bebal, kita hanya sedang meniru kebebalannya saja. Gitu terus. Pada akhirnya Ruben sama Gad masuk tanah Kanaan enggak? Enggak. Enggak. Ya masuk tanah Kanaan itu angkatannya Kaleb sama Yosua. Dan bukan Bani Ruben dan Gad yang ini. Tuhan itu ya punya standar di hidup Anda dan saya itu tinggi begini. Tapi seringkali kita yang courting Tuhan. Di courting ini aja lah. Biasa-biasa lah sama Tuhan. Terserah. Anda mau biasa-biasa terserah. Itu pilihan Anda. Kita tidak bisa paksa kayak apa-apa. Musa itu sudah maksa. Siapa bilang altar call cuma ada di gereja Mawar Sharon? Musa itu altar callin bangsa Israel. Dia altar callin Ruben sama Gad. Di begini kalau Anda baca seterusnya. Musa begini. Kalau kamu gak perang masuk ke tanah. Kamu tidak akan terima warisan dan Tuhan marah. Sama semua orang perang. Tapi tetap tuh Ruben sama Gad gak bergeming. Demikian pula hari ini. Saya bisa ngomong visi Tuhan itu begini. Ini loh visi Tuhan. Mau gak hidup Anda maksimal? Anda bilang mau. Mau gak keluar dari Mesir? Mau. Tapi kenyataannya tetap aja tinggal di Mesir. Mau hidupnya maksimal? Mau. Tapi tetap aja gak mau ambil visi Allah. Karena visiku jauh lebih penting. Hatiku jauh lebih penting. Kesenanganku jauh lebih penting. Ingat ya. Bahwa pada akhirnya waktu gak pernah ditebus. Anda hidup cuma sekali, pastikan itu maksimal. Pastikan itu maksimal. Banyak orang saya ngomong kayak begini, hatinya dingin. Sampai saya alami itu di sana, di tempat saya mengembalakan. Saya bilang penginjilan, hatinya dingin. Sungkan, ditolak. Keluargaku itu orang keras. Sampai akhirnya anggota keluarganya meninggal. Atau teman cekinya meninggal. Penghiburan. Saya sudah bete, saya sudah panas hati ini, cemburu ilahi, amarah ilahi. Saya KKR di penghiburan. Dia di jasa saya KKR, itu kayak di jasanya saya bilang, siapa belum terima Yesus hari ini? Bocah-bocah begini, ketemu susu ayah saya ngomong, barang siapa belum terima Yesus hari ini? Semua kita akan mati, tapi tidak semua kita binasa. Yang di sana, jangan tangisi, jangan berdoa buat yang mati. Saya tanya, setiap kita akan berakhir di kuburan itu, di peti itu, pertanyaannya. Kita hari ini mati masuk surga dan neraka. Angkat tangan tuh orang-orang. Paniklah. Sekumpulan orang gitu. Pendeta ini gila. Hari itu. Tidak ada satupun orang yang makan kacang, rokok, makan kuaci. Semua duduk diam dengerin gitu. Siapa mau terima Yesus? Angkat tangan. Terus terjadi KKR. Betapa besar kasih. Angkat tangan, terima Yesus. Terima Yesus. Amin. Mari kita berdoa buat keluarga yang ditinggalkan. Sejak hari itu, semua orang pergi nginjil. Gara-gara apa? Seandainya ya,
Dia terima Yesus. Coba bayangin, seandainya keluarga Anda terima Yesus lebih awal. Siapa yang bilang, nanti ya, ajal menjemput nanti aja. Dia belum terima Yesus. Nanti aja. Gak bisa. Waktu gak pernah kita bisa beli, kita gak bisa atur. Semua orang akan meninggal secara tiba-tiba. Tanpa pernah kita pikirkan. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri, bukan? Itu gak cuma kiamat. Termasuk kematian itu datangnya kayak pencuri. Tiba-tiba aja, kemarin masih sehat loh. Kemarin masih melayani Tuhan loh. Hari Tuhan kan? Semua hari adalah harinya Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Anda dan saya dipanggil untuk melakukan visi Allah. Amin. Hari ini, apakah Anda mau mengadopsi visi Allah? Yaitu apa? Pergi memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Biarlah hari ini kita memberikan Tuhan Yesus. Kita berikan hati kita. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Kalau saya ngomong tentang visi aja, Anda ogah-ogahan. Satu kali saya saat teduh, saya baca di Wahyu. Pada akhirnya semua orang, dikatakan ini, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Itu kapan? Bukan KKR loh ya. Di neraka nanti, semua orang akan ngomong, iya betul ya Yesus adalah Tuhan. Tapi dikatakan ada masa antikris. Saya ngomong kayak gini bukan untuk nakut-nakuti Anda, tapi ini realita firman. Alkitab ngomong barang siapa yang tidak dapat mempertahankan nyawanya, mempertahankan imannya, maka nyawanya akan hilang. Nyawanya taruhannya, yang dibayar itu adalah darah, bukan uang kompensasi. Coba bayangin ya, satu kali antikris datang, akan tiba waktunya ibadah dilarang. Terus Anda dibeginiin, terima Yesus atau memegang teguh imanmu sama Yesus atau kau sangkali Yesus. Enak ya kalau kita ngomong gini. Yesus adalah Tuhan Juru Selamatku. Terus kayak tembak. Dor. Ya sudah ketemu surga. Bye. Ya tubuh biarin aja gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba kita dikuliti pelan-pelan dari kelingking kita sampai ujung rambut. Terus kaki kita dicopot satu-satu kukunya. Bisa gak? 10 kali. Terima Yesus, sangkali Yesus gak? Enggak. Aduh. Yang kedua, sangkali Yesus gak? Enggak, Yesus Tuhan. Sampai yang ketiga, Tuhan kan tahu ya. Aku ini roh itu penorot daging itu lemah Tuhan, sakit Tuhan. Tolong kali ini Tuhan kasih kompensasi ya. Tuhan kan ngerti yang penting hati. Ya Pak ya. Terus kita ngomong, ya sudah, Yesus bukan Tuhanku. Dah, bebas, lolos gitu. Selamat ya masih hidup. Hari itu Anda hidup, sesungguhnya Anda mati di hadapan Allah. Karena Anda malu mengakui Bapa sebagai Tuhan Anda. Kalau untuk yang beginian aja, mati bagi Kristus, gak mungkin bisa. Kalau kita pegang visi aja gak bisa. Banyak orang itu kepingin mati bagi Kristus. Kita gak akan pernah bisa mati bagi Kristus. Kalau hidup bagi Kristus saja ogah. Halo? Jangan boro-boro. Mau SMA, SMP dulu. Mau SMP, SD dulu. Mau hidup bagi Kristus. Gampang. Ngomong sama Tuhan begini nanti di ibadah. Tuhan, apa visimu? Kerjakan di hidupku ya Tuhan. Hatiku terbuka. Kalau kita tanya, Tuhan pasti ngomong. Saya percaya hari ini. Bahwa Allahku hidup karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan tidak punya yang namanya second class. Oh kamu masih kecil. Masih teen toh. Pre-teen toh. Masih SMP kelas 1 toh. Kelas 6 toh. Nanti aja. Tuhan enggak gitu. Satu kali saya ngelayani, saya ketemu. Anak-anak umur 8 tahun tuh. Saya bilang, kamu mau dengar suara Tuhan enggak? Mau. Ngomong, Yesus, aku mau dengar suaramu. Anak 8 tahun tuh nangis semuanya. Usia 8 tahun ke bawah itu. Pulang ibadah saya tanya. Happy enggak ibadah? Happy. Dia bilang begitu. Terus ada yang ngomong sama kakaknya. Kak, kenapa pas aku didoain sama om, saya masih dipanggil om hari itu. Enggak terkenal. Karena bergaul sama orang lebih muda, lebih kecil lah gitu rasanya. Gitu loh rasanya ya. Susah. Sama om itu, kok aku tiba-tiba mau nangis terharu ya. Saya di situ saya tahu. Tuhan tidak pernah luputkan orang asal orang itu ngomong. Tuhan, aku mau dengar.
Hari ini Anda mau dengar gak visi Allah? Suara Tuhan di hidup Anda. Yang mau bangkit berdiri semuanya. Pemain musik maju ke depan. Dengar suara Tuhan gak terlalu susah. Cukup datang dengan sikap hati seorang yang arif. Yang bertanya, Tuhan bicara, hamba mendengar. Taruh kedua tanganmu di dadamu dan nyanyikan lagu.